kirimkan di kolom chat ya. Tapi mungkin yang bisa untuk mengaktifkan kamera, kami persilakan untuk mengaktifkan kamera dengan menggunakan background. Afwan Ana pakai baju putih jadi mungkin nggak kelihatan, jadi Ana matiin background virtual backgroundnya ya. Tapi sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul pada kajian spesial Ramadan yang dibuat oleh teman-teman Himpas UGM ya. Sebelumnya insya Allah kita akan tema kajian pada hari ini adalah korelasi Ramadan, ibadah Ramadan dengan kesehatan. Tapi mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita bisa lanjut. Saya akan membacakan dulu sebelumnya untuk susunan acaranya. Baik, yang pertama mungkin nanti yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan tilawah Quran. Selanjutnya akan ada penyampaian materi oleh Dr. Probosi Seno. Kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat. Kemudian ada dokumentasi dan foto bersama, dan lalu yang terakhir adalah penutup. Dengan kita buka dengan sama-sama mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu tilawah Quran oleh Sanudi. Kepada Sanudi, Ana persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan katsiran buat Sanudi untuk pembacaan tilawah Al-Qur'annya yang insyaallah bisa untuk menambah keberkahan ya dalam kajian kita pada sore hari ini. Selanjutnya mungkin kita langsung ya ke penyampaian materi, tapi sebelum itu mungkin akan ada pembacaan CV dulu terkait dengan CV beliau. Jadi kalau biasanya dibilang tak kenal maka ta'aruf ya, maka kenalan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan dulu terkait dengan CV beliau. Dr. Probosi Seno. Jadi beliau ini lahir pada tanggal 22 Maret 1962 dan merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Dan sekarang sudah memiliki 6 orang anak dan 3 menantu, serta ada 4 cucu. Selanjutnya untuk riwayat pendidikan SD, SMP, dan SMA-nya beliau di Sukoharjo. Selanjutnya untuk dokter umum di Fakultas Kedokteran UGM, lulus pada tahun 1987.
mengambil spesialis penyakit dalam juga di Fakultas Kedokteran UGM, lulus pada tahun 2002. Dan untuk dokter internis konsultannya di FK UGM juga dan lulus pada tahun 2007. Dan dokter menyelesaikan program doktornya di FK UGM juga pada tahun 2016. Selanjutnya beliau juga mengambil konsentrasi di Sarjana Ekonomi SE Manajemen di STIE SBI yang lulus pada tahun 2018. Selanjutnya mengambil Magister Manajemen juga di STIE Widya Wihana Yogyakarta, lulus pada tahun 2020 tahun kemarin ya, dokter ya. Selanjutnya ada riwayat pekerjaan, jadi beliau sempat di Temanggung, RSU Temanggung sebagai asisten dokter ahli bedah penyakit dalam. Selanjutnya sempat juga di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, dan sempat mengajar juga di MAN Temanggung dan di SMA Muhammad Muh 1 Temanggung ya. Selanjutnya beliau juga kembali ke Yogyakarta di RSUP Dr. Sarjito sebagai kepala klinik geriatri. Selanjutnya ada juga tugas khusus di Banda Aceh pasca tsunami kemarin di 3 bulan pada tahun 2005. Sekarang juga sambil mengajar di FKKM KUGM, dosen tamu juga di FKUI, FKUMY, Unisa, dan Universitas Alma-Ata. Selanjutnya untuk organisasi, beliau juga memiliki riwayat organisasi di mana beliau di Temanggung sempat menjadi BPJSN DHC 45, DPD 2 KNPI, ID, IPSI, Perbasi, dan Tapak Suci, bahkan Taekwondo ya. Selanjutnya di Yogyakarta dari tahun 1995 sampai 2020 pernah menjadi ketua Bina Rohani Islam ya, atau Takmir Masjid Aziz Syifa di Rumah Sakit Dr. Sarjito, sebagai pengurus PAP di DIY juga, dan sekarang juga sebagai sempat Ketua Masyarakat Paliatif Indonesia atau MPI Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengurus pusat MPI. Beliau juga sempat menjadi konsultan geriatri di Rumah Sehat Lansia Rusela Kota Yogyakarta, RSUP Suraji Tirtanegoro, Tegal Yoso Klaten. Jadi pernah jadi tim akreditasi juga di ISO Mantan, tim home care, tim kualitas range, dan tim impotensi RS Dr. Sarjito ya. Hobinya mendengarkan pengajian, seni bela diri, melukis, menyanyi, puisi. Oke, mungkin itu sekilas CV dari beliau ya, dari Dr. Prabowo Suseno, untuk lebih mengenal beliau. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke penyampaian materi nih. Mungkin yang sudah kita tunggu-tunggu bersama juga terkait dengan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Dr. Prabowo Suseno. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Dr. Prabowo Suseno untuk menyampaikan materinya terkait dengan korelasi ibadah Ramadan dengan kesehatan. Tafadhol, Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku seiman yang insyaallah maupun yang beriman lain yang mengikuti acara ini di himpunan mahasiswa pasca sarjana Universitas Gadjah Mada 2021 yang saya sangi. Alhamdulillah pada sore ini Allah mampukan kita untuk bersilaturahim di kajian spesial Ramadan hari pertama tahun 1442 Hijriah ini. Dan saya mendapat kehormatan menyampaikan kajian hal yang sifatnya praktis-praktis yang punya dengan medis tentu saja. Dan nanti bidang yang lain yang mungkin terkait yang semampu saya. Apakah saya diperbolehkan untuk menjadi co-host untuk kirim slide saya? Untuk share screen kalau boleh. Masih terkunci ini. Apakah bisa jadi co-host untuk bisa tampil slide-nya saya? Bisa dokter sebentar. Mungkin teman-teman panitia silakan. Ya host, tolong dibikin jadi co-host mungkin. Maaf Pak, karena ini yang host utamanya sedang sholat, jadi tidak bisa jadi co-host. Mungkin file presentasinya bisa dikirimin ke WA saya Pak. Ke WA ya sudah. Maaf Pak. Ya sudah nanti aja ya. Enggak apa-apa. Enggak pakai saya enggak apa-apa kok. Apal kok saya. Ya. Saudara sekalian ya Allah yang saya hormati, Allah sangat sayang pada manusia. Sayangnya amat sangat sayang pada orang yang beriman. Allah Maha Kasih semua pada semua makhluk ciptaannya, baik binatang, tanaman maupun manusia, beriman maupun tidak beriman. Bagi yang beriman jauh lebih sayang. Dan Allah ini
memberikan kurikulum yang berbeda bagi mereka yang beriman, diberikan beberapa pelatihan yang lebih berat. Namanya anak-anak orang disayang ya, namanya sayang itu kalau seorang pelatih bela diri itu mesti dapat tempaan lebih berat ya dibanding orang biasa. Kalau yang namanya kesayangan ya di training lebih dalam. Yang lainnya mungkin push up cukup 50 kali, kalau dia ya yang disayang 100 kali. Set up cukup 50 kali, ini 100 kali dan seterusnya. Ada teman-teman khusus yang diberikan oleh Allah ini pada yang disayangnya, yang beriman ini akan menjadi makhluk yang tangguh, makhluk yang istimewa, makhluk yang luar biasa. Insan istimewa yang tahan bandingan, tahan menghadapi apapun problemnya. Dan makhluk ini makhluk yang sangat menyenangkan, menjadi rahmatan lil alamin di tingkatnya masing-masing. Ada yang rahmatul alamin di tingkat rumah tangga, ada tingkat RT, ada tingkat RW, ada tingkat kelurahan atau pedesaan. Ada yang menjadi rahmatan alamin tingkat kecamatan, kabupaten, kota, media, provinsi, dan nasional, bahkan regional atau internasional. Ya, jadi untuk menjadi orang yang istimewa ini tidak gampang, dan ini disiapkan oleh Allah Ta'ala berbagai macam kurikulum yang agak berbeda. Dan kurikulum ini mungkin awalnya terasa nggak nyaman dan tidak tahu apa maknanya atau rahasianya gitu. Setelah Allah menyampaikan pengumumannya, wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wow. Puasa baik untukmu kalau kamu tahu. Kalau kamu tahu tuh baik untukmu gitu. Untuk orang yang beriman. Karena firman Allah dalam Al-Baqarah 183 di 184 ya. Allah katakan sana kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu. Orang yang beriman wajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Orang bertakwa itu makhluk yang luar biasa, tahan banting, tahan stres, dalam tingkat tinggi. Wah, dia pokoknya menghadapi apapun dia siap ya. Dia makhluk yang siap beradaptasi, berprestasi dimanapun kapanpun berada. Nah, bahkan dia menyenangkan siapapun yang berinteraksi dengannya. Dia menjadi makhluk namanya makhluk trisenang ya. Masuk senang ya, selalu senang dia selalu senang dimanapun kapanpun ya berada. Jadi dia selalu senang dimanapun kapanpun. Tapi juga sekaligus dia menjadi orang yang menyenangkan siapapun dimanapun kapanpun. Dan orang ini selalu disenangi Allah Ta'ala. Namanya makhluk trisenang ya. Dan orang-orang yang menjadi makhluk yang memiliki kondisi selalu trisenang, 3 senang ini harapan semua orang. Termasuk mas-mas, adik-adik, mbak-mbak, mengapa ambil pasca sarjana, baik S2 maupun S3 di Gajah Mada ini? Kenapa? Pengen jadi orang yang selalu senang dimanapun kapanpun, syukur menyenangkan siapapun dimanapun kapanpun, tapi tambah satu yang disenangi Allah Ta'ala. Nah, untuk itu Allah memberikan pelatihan khusus itu biar jadi makhluk yang istimewa, yang muttaqin tadi, makhluk yang tahan stres, selalu sukses dalam semua acara, setiap cobaan berat dia sebagai training memperkuat dirinya. Jadi kalau dipukul itu memar, tapi mekar jadi setelah memar jadi mekar ya. Seperti kerupuk digoreng besar, enak, kriuk-kriuk gitu ya. Jadi ini makhluk yang istimewa, orang beriman. Orang beriman yang digodok oleh Allah jadi orang muttaqin, orang yang hidupnya hati-hati. Nah, ada sekali yang saya Allah yang hormati. Nah, orang-orang yang beriman semacam ini sekali lagi dia hidupnya itu luar biasa. Ya, dia hidupnya luar biasa, dalam dirinya itu selalu ada suatu niatan baik bahwa Allah itu sangat sayang kepadanya. Dia selalu berbaik sangka, husnudon billah, bahwa apa yang diberikan Allah itu mesti baik untuknya, untuk dirinya. Mengapa? Karena sudah ada pengumuman oleh Allah itu. Ya, wahai manusia, diperingatkan ya, wa ati Allah, taat pada Allah wa Rasul dan Rasulnya, la'alakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat Allah. Jadi dia sudah yakin bahwa kalau pengen mendapatkan rahmat Allah itu ya ati Allah wa Rasul gitu. Nah, salah satunya adalah puasa tadi. Nah, ini teman yang saya sayang. Jadi Allah sangat sayang dan pada orang-orang beriman ini yang taat pada Allah dan Rasul itu punya keinginan, keyakinan, cita-cita pengen jadi orang beruntung. Orang beruntung yang bagaimana sih? Orang beruntung yang katakan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah tuba liman tola umruhu husna malhu.
Orang yang panjang umur dan bagus amalnya. Jadi dia panjang umur dan bagus amalnya, tidak hanya panjang umur tok, tapi terbujur, tak berdaya, menjadi orang dependen, apalagi total dependen pada orang lain. Nah, dia nggak ingin kayak itu. Dia pengen yang panjang umur tapi bagus amalnya. Dalam usia panjang, produktivitas amalnya tinggi, ya. Produk amalnya banyak, sejak bangun tidur lagi 24 jam, sepanjang hidupnya itu amal. Ya, amal kebajikan, amal baik, amal yang membangun, amal yang membuat solusi setiap ada masalah, ya. Dan orang ini untuk bisa banyak bagus amal dibutuhkan banyak modal. Modalnya adalah ilmu, iman, kemampuan fisik dan jiwa yang kuat. Ya nggak harus sehat, kalau bisa sehat sih. Cuma sehat dengan kuat itu beda. Kemudian dia juga kapasitas yang lain seperti harta dan pertemanan atau jaringan maupun strata sosial. Dan ini semakin tinggi strata sosialnya, semakin banyak ilmunya, semakin tebal imannya, semakin kuat dan sehat badannya dan jiwanya, maka dia semakin luas area kebaikannya yang dihasilkannya. Jadi rahmatan alami yang sangat-sangat luas, ya. Sehingga wajarlah kalau dia punya harta cukup, pekerjaan mapan, pasangan yang harmonis, anak tuh menyenangkan mata dan hati. Dan tuanya pun tua yang setaman, sehat, senang, tawat, hormat, mandi, manfaat. Dan kalaupun dia tiba saatnya wafat, husnul khatimah, tetapi pakai catatan yang mudah, murah, enak gitu ya. Syukur meriah, yang nyolatkan banyak dengan ikhlasnya, otomatis masuk surga semacam ini. Apakah cara seperti ini yang saya paparkan tuh beralasan? Beralasan. Dasarnya apa? Firman Allah dan sabda Rasulullah dan riset para pakar, ya. Dan tapi sayangnya untuk mendapatkan yang tadi saya katakan kondisi tersenang tadi ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Penghalangnya berupa sakit, kebodohan, kemiskinan, dan gampang tergoda. Jadi mental dirinya itu tidak tangguh. Sedangkan sakit pun dibagi lagi. Mengapa sakit? Saya meringkas, ya. Dari berbagai sumber saya singkat, namanya badi pamitnya. Saya suka membuat singkatan ini. Dan inilah yang menyebabkan saya selesai S3 saya pakai model kayak gini nih, supaya mudah diingat, ya, pada orang-orang yang mendapatkan pelatihan supaya morbiditas dan mortalitas pada jemaah haji waktu itu yang saya teliti itu sedikit, ya. Jadi bawaan badi pamit, ya, bawaan congenital disease, defisiensi, degeneratif, psikosomatik atau pikiran, ya, autoimun disease, metabolic syndrome atau disease, infeksi, pathogenesis, trauma, tumor, dan tak dipakai yang seharusnya. Jadi kondisi ini yang menyebabkan seorang itu sakit. Kadang-kadang sakitnya tidak hanya satu, sudah bawaan tambah dengan defisiensi, udah begitu tambah dengan pikiran, udah gitu tambah lagi infeksi, tambah. Jadi kadang-kadang satu tubuh menyandang 1, 2, 3, 4, 5, bahkan bisa punya pasien satu orang penyakitnya 23 dan semua sulit. Contoh saja. Oleh Allah Ta'ala sudah diberikan rumus-rumus sukses itu. Rumus jadi orang yang bahagia dan sehat, dan saya meramunya dalam sebuah lagu yang sangat-sangat sederhana. Ya. Jadi rumus-rumus dari Allah itu sudah banyak banget perbedaan di Quran dan hadis, dan para ahli pun membuktikan kebenaran Quran hadis ini. Dan ini saya susun supaya mudah diingat saja dengan 2 lagu dan 1 permainan tepuk tangan, ya. Ini untuk lansia, khusus untuk lansia, ya. Nah, lagu ini ada 2 lagu, punya lagu banyak sekali, cuma ini saya tampilkan di sini ada 2 lagu saja dulu. Yang pertama lagu Jawa. Lagu Jawa ini menggambarkan bagaimana kalau orang tuh pengen sehat lahir batin dan sosialnya. Dengan apa? Rumus ini. Ya pakai tembang Asmarondono, ya, dan tembang Jawa nih. Ingin sehat, jarang sakit, makan minum toyib halal, olahraga tidak stres, lingkungan bersih dan indah, tidur cukup bertakwa, tinggalkan hal-hal tak perlu, lebih aktif bersosial. Dan juga ada lagu yang kedua, lagu Rakyat Maluku yang saya modifikasi syairnya saja, ya. Sehat bahagia, apakah resepnya? Rajin olahraga, seimbang gizinya, tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima, kontrol rutin dan bergembira, baca tulis tetap berkarya sekuatnya saja. Ini
Jadi kalau orang pengen hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, bisa lakukan hal ini ya. Ini dari segi pendekatan medis, psikologis, religius ya. Jadi ini saya susun ini tahun berapa ya? Tahun 2009 ya. Ini sahabat-sahabat yang saya sayangi dari himpunan mahasiswa Pasca Sarjana. Jadi ini suatu rumus yang sederhana dan saya menukik satu saja ya. Itu ambil takwanya, dan takwa pun saya ambilnya satu karena takwa itu cirinya paling enggak ada 10 ciri dan cara menjaga takwa itu, tapi saya ambil satu yaitu saum atau som. Saum itu adalah satu ibadah yang diperintahkan Allah Ta'ala. Intinya adalah menahan diri dari berbagai macam hal ya. Nah, di berbagai macam hal itu ya. Dan karena apa? Ternyata manusia itu berkebanyakan. Jadi sakit-sakitan itu gara-gara apa? Nggak bisa nahan ini, makan minum. Paling banyak sebabnya. Sehingga dikatakan oleh para pakar pelan saya juga mengajar untuk S1 dan S2 gizi. Ya, yang silakan sahabat-sahabat yang mau ambil S2 gizi di kedokteran Gajah Mada, misalnya lewat IKM ya, S2 atau S3 bisa nanti kita bantu. Yaitu ternyata kunci orang sakit itu sebabnya terbanyak 70% itu karena derajat kesehatan ditentukan paling banyak itu karena makanan atau gizi, dan yang kedua psikologis. Dan gizi itu bisa rusak, diterjang gara-gara biasanya problem psikologis paling banyak ya. Meskipun juga problem lain juga bisa. Tetapi yang terbanyak status kesehatan ditentukan oleh psikologis dan status gizi seseorang. Dan kebanyakan seseorang itu sakit itu gara-gara apa? Nggak bisa ngerem, terutama gizi, makan minum. Nah, biasanya makan minum kan berentetan dengan yang lain. Jadi makan minum, perut, akhirnya di bawah perut ya, seksual. Kemudian yang lainnya naik ke atas ya, indrawi, kemudian anggota gerak, anggota ekstremitas ya, dan turun kus. Kemudian yang terakhir adalah aspek kognitif dan psikologis, yaitu aspek pikiran. Sehingga Allah sudah memberikan pengumuman, kalau kau nggak mau hati-hati lo, awas lo demi masa kamu akan rugi, bener rugi. Tambah umur, tapi hidupnya tidak banyak bermanfaat. Ya, hidup umurnya panjang tapi nggak bagus. Karena itu Allah sangat sayang sehingga Allah memberikan masa-masa perbaikan dirimu, luar dan dalam dirimu, tidak hanya bodimu, juga mesinmu, AC-nya, klaksonnya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti mobil ini, yaitu jiwa raga kita ini akan melaju di perjalanan berikutnya lagi, perjalanan hidup kita masing-masing sampai tujuan akhir ya. Apakah nanti mampir ke bengkel lagi, mampir ke rumah sakit, ke halte, transit di tujuan-tujuan antara berumah tangga, punya anak, tapi terakhir terminal, masuk terminal kembali. Nah, terminal kembali. Nah, kembali atau kembali ke garasinya masing-masing. Nah, itu yang dikatakan Allah. Ini maaf, ini cuma simbol saja ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Ya, semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan kepada akulah kamu semua akan dikembalikan. Sehingga ada orang, ya Allah itu maha suci dan ingin semua yang kembali padanya juga suci. Nah, suci itu kan artinya nggak punya dosa. Nah, maka Allah itu maha suci, menerima orang-orang kembali kepada yang suci. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau nggak suci gimana? Digebukin dulu tuh, disucikan dulu, digebak pakai semacam deterjen di neraka, digebak. Makanya jangan mengatakan para ulama dan para mazhab, para alim ulama yang berpendapat surga itu nggak kekal kecuali yang syirik. Nah, itu yang nggak ada ampun selama itu dan kafir. Tapi kalau dia hanya kesalahan-kesalahan yang mungkin diproduksi karena dosa-dosa yang di bawah itu, dosa yang besar ya, itu ada masa nanti dibersihkan, kemudian suci lagi, dan selama ada dalam dadanya adalah la ilaha illallah. Terserah ya, pemahaman sahabat-sahabat, ada yang mengikuti paham-paham semacamnya, ada juga yang tidak ya. Monggo, tapi intinya adalah Allah menerima orang-orang yang masuk surga yang suci, yang suci. Kalau suci gimana? Disucikan. Makanya ada fase-fase pensucian diri. Pensucian diri di mana? Banyak. Ramadan itu adalah pensucian diri. Dengan apa? Dengan puasa, dengan sholat, dengan doa, dengan zikir, dengan iktikaf. Nah, harapannya apa? Ya, menjadikan dia seperti seolah terlahir kembali, ya, reben, ya, lahir kembali. Jadi dia jadi newborn karena dia reben, kembali lahir, dan
pensucian ini kata Allah man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dan man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, nanti ada suci. Nah, ada juga yang sucikan dengan haji atau umroh, itu juga mensucikan. Sehingga orang haji umrohnya diterima Allah suci. Kemudian balasannya haji mabrur adalah surga. Selama habis umroh dan haji tidak membuat dosa lagi. Kalau membuat dosa lagi, ya disucikan lagi, harus umroh lagi atau haji lagi. Nah, kalau umroh yang senilai umroh yang bisa dikerjakan setiap hari adalah setelah sholat subuh, mengaji, membaca Al-Quran, hadis, mendengarkan pengajian atau kajian kitab dengan atau apapun yang serius, kemudian sampai waktu syuruk, kemudian sholat berkat, nah itu dapat pahala senilai umroh, mensucikan diri. Ada juga mensucikan diri dengan cara apa? Dengan cara sakit, dan dia ikhlas dengan sakitnya. Sakit itu dikatakan Allah, kalau ada dalam hadis qudsi ya, bagi orang-orang yang sakit tapi dia menerima dengan ikhlas, bahkan masih mengucapkan alhamdulillah, maka dosanya akan dihapus Allah seperti bayi yang dilahirkan dari rahim ibundanya. Sehingga sahabat-sahabat kalau ada yang sakit jangan mengatakan kapok kapan syukur. Loh, ini kok syukur. Harusnya apa? Ya alhamdulillah dia disucikan Allah sebelum kembali menghadap Allah Ta'ala. Tapi kalau dia korupsi bagaimana? Harus kembalikan. Barang korupsinya harus dikembalikan pada yang berhak. Kalau malu atau takut masukkan kas negara sumbangan apa-apa namanya, atau kirimkan orang yang telah dicuri atau dicolong atau diambil haknya, meskipun dia malu, nggak nyebutkan namanya, kembalikan uangnya kepada dia. Termasuk bunga-bunganya semuanya. Nah ini, jadi sahabat-sahabat yang sayang Allah, jadi kita dilarang mendolimi orang lain. Nah, Allah tadi melatih kita mensucikan diri dengan puasa, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini ada yang puasa wajib, ada yang puasa sunnah, dan kita diwajibkan puasa wajib ini ada beberapa macam ya. Puasa di bulan Ramadan wajib, puasa qadha nyaru utang, puasa nadar karena berjanji, puasa kifarah karena membuat sebagai hukum atau denda atas salah yang dilakukan. Ada puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Nabi Daud, puasa Syawal, puasa Arafah, dan kita dilarang kalau bisa jangan puasa haram dan puasa makruh. Ini saya mengambil cara berpikir dari Profesor Miftah Farid ya. Bimbingan semati jauh sekalian Allah. Jadi puasa ini oleh Allah Ta'ala diberikan pada orang yang beriman. Dan nanti ada ciri khas yang membedakan orang beriman zaman Nabi Muhammad dengan zaman-zaman sebelumnya ya. Kapan berpuasa itu? Di bulan yang ditentukan oleh Allah. Satu bulan. Di mana berpuasa itu 24 jam selama dia masih menahan diri dari yang ditentukan oleh syariat, maka tetap sah puasanya. Nah, sekarang apa amalia puasa itu yang perlu kita cerdas untuk atau ihtisab dengan perlu perhitungan itu supaya dapat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi tadi, janji Allah ampunan dosa masa lalu, itu mengerjakan amalia namanya PUASA ya. Jadi di bulan Ramadan mengerjakan PUASAP, puasa level 1 P1 itu puasa orang awam, puasa am. Ada puasa level yang kedua khusus yang mengerjakan P1, P2, P3, P4. Dan yang terakhir puasa khusus atau super khusus atau kuwasul kuwas kata Bapak Imam Ghazali itu yang mengerjakan P1, P2, P3, P4 sampai P5. Menahan diri perut dan bawah perut, tidak berhubungan intim, tidak makan minum sejak subuh sampai datangnya maghrib. Setelah itu boleh makan minum dan beriin dengan pasangan yang sah. Ada dengan syariat yang ditentukan. Kemudian puasa perkataan, puasa indera, pandangan mata dan telinga, tidak untuk yang dilarang Allah. Kemudian puasa perbuatan dan alat gerak, tangan, kaki, dan badannya juga ikut berpuasa menahan diri dari hal yang dilarang Allah. Tidak mempertonton aurat yang mungkin sangat seksi, bahenol, itu dilarang menampakkan atau memancing-mancing persoalan. Dan terakhir, puasa juga pikirannya. Orang bisa puasa seperti ini, puasa yang super khusus. Tapi sayang kadang-kadang sering kali kita yang puasa terakhir P5-nya ini yang nggak bisa nyampe, sehingga yang puasa P5 cuma 1 jam 2 jam bangkrut lagi, turun ke puasa khusus, super khusus lagi berapa menit turun lagi khusus. Nah kadang-kadang turun lagi malah puasa am lah. Untuk itulah kita supaya sempurna zakat fitrah ya, zakat sempurna zakat fitrah dan melengkapi dengan amal-amal yang lain. Apa saja amal yang lain?
yaitu makan minum seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah waktu bersahur dan berbuka ala Rasulullah. Yaitu apa? Bersahur. Bersahur itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mencontoh Nabi Muhammad SAW. Tasaharu fa inna fi sahuri barakatun ya. Sungguh dalam sahur ada berkah, karena itu hendaknya kita bersahur meskipun hanya seteguk air gitu ya. Jadi dan dengan itulah seseorang yang sakit pun masih bisa berpuasa. Asalkan ikuti ini sahur. Sahur adalah puasa yang ciri khas orang beriman ala Nabi Muhammad ya. Kalau Nabi lain nggak ada sahurnya kan, langsung puasa. Tapi kalau zaman Nabi Muhammad, ajaran Nabi Islam mati pakai sahur. Justru itulah agama modern, sehingga tidak ada istilah tukang becak nggak bisa puasa. Bisa kalau dia sahur. Dokter bedah, dokter ahli dalam, dokter ahli anak, mahasiswa S2, S1, dokter, para profesor bisa. Dia bisa mengajar, misalnya ngajar satu hari mungkin mengajar, ya Allah, sejak jam 8 sampai jam 4 sore, sampai jam 10 malam puasa ngajar ya. Nah, seperti ini saya ini kan tadi pagi kemarin ngisi sampai 4 sesi sampai jam 10 malam baru 9 malam baru selesai. Jadi ganti-ganti udah ngomong belum nyiapkan slide-nya, masih ngajar minum lihat pasien. Ternyata masih kuat juga gitu selama apa? Sahur gitu. Kuncinya pada sahur. Ada barokah gitu kata Rasulullah. Nah, sahur pun yang paling penting minumnya, bukan makannya, apalagi yang punya cadangan lemak banyak di perutnya, di pinggangnya, di pantatnya, di lengannya, di payudaranya, perutnya sampai nyemplung ya di lehernya. Nah itu nanti ada manfaatnya ya. Kalau kita puasa dengan bagus, maka ada bonus-bonusnya. Namanya fadilah ya. Kemudian yang kedua, minum. Ya, minum itu juga diatur, makan diatur. Bagaimana saat berbuka puasa sebaiknya minum yang manis ya, manisnya manis buah, mengandung gula buah ya, fruktosa yang sangat cepat diabsorpsi dalam saluran ternak dan menaikkan kadar gula dengan cepat ya. Memang dia indeks glikemiknya tinggi, tapi jauh lebih rendah dibanding gula pasir ya. Dan ini bagus dan cepat masuk glukosa dalam otak yang buat sering otaknya semakin encer ya. Ini keuntungannya. Dan lagi minumnya dihitung ya, tidak asal minum dihitung 30 cc kalikan berat badannya masing-masingnya. Makanya mudah atur bagi mereka-mereka yang berat badannya banyak dan apalagi tua, sebaiknya minumnya nggak bisa banyak ya, kadang-kadang nggak bisa banyak, maka dianjurkan minum yang sering. Maka dianjurkan kalau pergi-pergi ya bawa tempat minum, ya tempat minum. Sahabat-sahabat bisa menemukan tempat minum macam-macam, bisa seperti ini ya, seperti ini, maaf. Ini atau seperti ini kecil-kecil gini ya. Nah ini bisa dipakai apa? Untuk minum di sela-sela sholat tarawih ya, antara isya dengan tarawih kan ada kuliah tuh. Minum kalau perlu ya bawa makanan, pakai apa ya, tempat makan diisi makanan, atau tadi lauknya kurang belum selesai ya dibawa tupperware-nya atau yang bungkus kecil isi makanan ya, bisa buah dimakan sambil dengan minum ya. Nanti kumur diminum, nggak usah sikat gigi, nggak wudhu lagi, nggak usah, masih diperbolehkan ya. Ini jadi asupan dicapai jika badannya apa tetap fresh, gitu, produktif, fit dan produktif selama berpuasa. Kemudian lagi baca Al-Quran secara efisien, efektif dikaji dan baca Al-Quran langsung dianjurkan sekali. Allah melipat gandakan pahalanya semua. Apalagi Al-Quran juga dikaji secara mendalam, apa baik tahsinul Quran, tajwidnya itu ya, makhrajnya itu, kami juga diisi isiannya, mulai dari apa maknanya, bagaimana aplikasi ayat maupun hadis kekinian bagaimana, dan bagaimana beberapa aspek yang dikaji berkaitan dengan sajian dan teknologi. Kemudian yang berikutnya adalah sholat ya, sholat diperbaiki, sholat ditambah, sholat ini dilipat gandakan Allah, pahalanya bisa ratusan kali, 100-700 kali lipat bahkan lebih, itu Allah yang menghitungnya. Dilipat gandakan itu apa? Puasanya. Sedekah bagus banget ini. Sedekah zakat infak, sebagus-bagus sedekah atau zakat infak ini di bulan Ramadan. Karena itulah sahabat-sahabat bisa memberikan iftar ya, makanan buka puasa takjil ya. Di saat itu kami juga mengadain ini untuk setiap hari 350 pack ya. Setiap satu packnya 10.000 ya, kita berikan kepada penunggu pasien, pada perawat, tenaga kerja di sana,
perawat, dokter, mahasiswa, koas maupun yang praktek itu kan maaf ya, yang tahun yang lalu nggak dapat makanan dari, soalnya banyak karyawannya ratusan ya. Ya, karyawan total itu 3.000 soalnya. Ini belum pasiennya lebih dari 300 penunggu pasiennya. Nah, karyawan pelajarnya yang ambil S1 keperawatan, caregiver itu semua butuh makan. Dan kita sediain itu. Kita boleh, sahabat-sahabat nanti bisa kirim ya. Tapi kalau tertarik nanti saya beri rekeningnya. Bisa kirim 1 pack, boleh 10.000 kita terima. Setengah pack boleh 5.000 juga boleh. Nanti kita beri rekening, kirim aja, transfer aja uangnya. Nah, padahal apa keuntungannya? Orang berikan makanan buka puasa itu mendapat pahala seperti orang berpuasa. Amalannya fotokopinya dia. Nah, karena energi yang terlahir yang dilahirkan dari bahan makanan yang diasupnya itu dikatakan kalau haram ya 40 hari tidak diterima Allah, tapi kalau untuk halal 40 hari paling copy paste untuk si pemberi makanan itu karena untung sekali. Untuk saya orang yang beri makan, minum orang buka puasa. Nah, itu kami rebutan ini. Saya sudah saya ambil 3 hari ya. Ya 1 hari kan 3.500.000 ya, 3,5 juta. Rebutan nih. Jadi orang juga rebutan yang ngambil duluan mana ini. Ya, boleh ngambil yang di Bangsal, boleh yang di masjid ya, ada yang di masjid, ada yang di Bangsal. Coba bisa ngambil ini ya. Jadi bisa. Ya, kemudian apalagi kalau sakit ikuti saran ahli. Dan di sebulan terakhir mengadakan itikaf yang mengadakan muhasabah introspeksi mulai dari Hang Roswani untuk apa? Mengadakan self assessment ya. Apakah aku sebagai suami yang baik, istri yang baik, mahasiswa yang baik, dosen yang baik, karyawan yang baik, dan lain sebagainya. Jadi kita biasanya, saya biasanya nangis nih. Kalau ikut itikaf itu nangis, meskipun saya nggak bisa full timer karena saya pegawai negeri, jadi harus masuk. Mungkin part timer, mungkin malam tok, itu pun kadang sibuk juga, sehingga saya hanya insidental. Habis sholat mungkin dalam 5 menit, 10 menit masjid atau Rasulullah 1-2 jam, kadang nangis di saat di masjid, dan nangis. Karena ingat saya bukanlah suami yang baik, belum baik. Saya yakin istri saya masih belum bahagia dengan saya. Anak saya mungkin masih enggak ayah, bukan ayah idola saya. Karena saya nangis meskipun kata istri saya mengatakan, Mas, engkau suamiku yang banget baik ya. Tapi saya merasakan aku jauh dari yang aku harap, aku mimpikan. Dan yakin kau mungkin malu aja atau enggak sampai hati mengatakan padaku secara jujur. Ini yakin teman-teman juga mengalami seperti itu kan? Nangis biasanya. Nah, kalau sakit ini bisa lihat. Bolehkah saya puasa sakit hipertensi, diabetes mellitus, pakai suntik atau pakai pil, osteoartritis, rematik, stroke, osteoartritis, dislipidemia, eksim, bagaimana Bapak saya? Dan bagaimana fadilah orang puasa itu? Sahabat-sahabat yang sayangi adalah kalau orang berpuasa dengan baik dan benar, ikuti acara Rasulullah, maka dapat bonus. Apa itu? Ya, hikmahnya juga PUASA juga bisa tulis. Jadi penelitian saya tahun 2000 tentang orang berpuasa itu mendapatkan keuntungan yaitu perbaikan berat badan dan tekanan darahnya. Perbaikan berat badan tekanan darah terutama pada minggu pertama. Ya, minggu pertama itu paling banyak penurunan berat badannya dan tensinya. Kemudian pada minggu ketiga keempat sangat sedikit penurunannya. Hanya dan nanti setelah Ramadan bisa naik lagi berat badannya kalau dia tidak berpuasa. Tapi naiknya dibanding before after puasa ini masih bagus. Dan ini dari berat badannya, termasuk tensinya juga berubah. Bagaimana dari manfaat yang lain? Seorang dokter ahli kulit dari Mesir meneliti, ternyata orang yang berpuasa itu bisa mempercepat kesembuhan penyakit eksim dan jamur, ya, dermatitis, apapun jenisnya, dan jamur. Dan dengan berpuasa itu ternyata proses pergantian kulit itu lebih cepat ya. Ibaratnya seperti itu loh ya. Seperti ular kalau mau pengen ganti kulit dia bertapa nggak makan apapun sehingga bisa ngelungsungi ya. Ganti kulit makanya ular itu kali bahaya pas ganti kulit itu dia pas lapar-laparnya karena dia berpuasa ya. Ya, jadi ini penelitiannya juga demikian juga pada alat dalam. Bagaimana pada manfaat puasa terhadap organ-organ dalam seperti ginjal dan sebagainya, ternyata dari risetnya teman saya Dr. Ali Cahyo dibimbing oleh Prof. Ati dan Dr. Puji Raharjo, ini ternyata puasa itu bisa memperbaiki fungsi ginjal. Jadi bersihan dari ginjal itu dari clearnya lebih bagus ya before after puasa, lebih bagus after puasa. Dan ternyata tidak hanya itu, tadi yang penyakit kulit tadi diberikan Dr. Muhammad Zawahiri dari Fakultas Kedokteran Universitas Mesir, sambil dari itu dan Pak Al-Khatib, ini tentunya memperbaiki perbaikan eksim dan jamurnya, apalagi eksim kalau dia bisa menanti dari, karena ada beberapa makanan itu yang dermatitis ya,
itu yang kambuh ekstrimnya gara-gara makan udang, makan teri dan sebagainya. Kemudian dia sudah berpuasa akhirnya bisa menanti nggak makan udang dan teri lagi sehingga dia nggak kambuh lagi untuk seterusnya. Terjadi juga pada tubuhnya jadi rejuvenisasi sel, perbacaan sel ini menurut Dr. Bartolo ternyata orang yang berpuasa itu pergantian lebih cepat luar dan dalam. Tidak hanya itu, ternyata juga orang yang mengalami dispepsia fungsional, sakit mah yang karena pikiran, yang bukan ulkus, yang bukan luka itu lebih cepat sembuhnya. Dan nyatanya dia bisa melakukan puasa selama bulan Ramadan dengan penuh. Radang usus, kolitis juga lebih cepat sembuh. Di penelitian pada mencit juga demikian. Ternyata juga perbaikan volume fungsi paru. Kemudian profil lipidnya, dislipidemia akan membaik. Tekanan intraokuler juga membaik ya, kalau asikmatnya nggak baik, hanya putus tekanan intraokuler. Kemudian apa lagi? Ternyata juga bermanfaat juga pada sperma. Sperma juga main berbagai ini penelitian sangat gelitik dari seorang dokter Permaningsih. Dr. Permaningsih teliti tentang puasa itu bisa memperbaiki volume semen, sperma dan prosentase spermatozoa yang hidup maupun yang aktif, sehingga jangan kaget kalau orang-orang yang suka puasa itu anaknya banyak ya. Biasanya kalau guru ngajian banyak ya. Karena spermanya subur banget ya. Kemudian terjadi peremajaan sel dan kita juga bisa membaca tulisan 2016 dari seorang peneliti yang mendapat hadiah Nobel, yaitu pakar yang namanya Tuan Yoshinori Ohsumi. Dia mendapatkan hasil kesimpulan dari penelitiannya, ternyata berpuasa itu merupakan suatu anugerah Allah yang bisa mendegradasi dan mendaur ulang komponen-komponen seluler, kemudian membersihkan dari tubuh, dari sampah-sampah sel yang rusak-rusak itu dibersihkan. Karena ternyata kalau orang berpuasa namanya intermittent fasting antara 8 sampai 16 jam seharinya, itu terjadi namanya tubuh akan mengeluarkan semacam protein itu namanya autophagisome yang ternyata bisa membersihkan semua bagian rusak, kemudian dibersihkan dari tubuh dan akhirnya bisa baik kembali. Jadi sekalian itu keuntungan, dan ternyata juga membuat awet muda karena ternyata puasa itu ternyata menghasilkan apa ya, radikal bebasnya lebih sedikit dan antioksidannya harus meningkati. Penelitian yang di tesis dari UI ya, dari penyakit dalam UI. Dan bagaimana aspek psikologis dan sosial ini sangat banyak, tapi saya ringkas saja, tidak akan saya terangkan secara mendalam. Ya jelas orang yang berpuasa itu lebih tahan terhadap stres ya, emosinya lebih stabil, tidak labil ya. Kemudian intrakontrolnya lebih tinggi, pengendalian mulutnya, pengendalian pemikiran lebih bagus, dan meningkatkan rasa peka sosial atau empati. Jadi self belonging, sense responsibility itu akan lebih tinggi terhadap masyarakat yang sangat berkekurangan. Karena itulah sahabat-sahabat yang saya sayangi, bagi mereka-mereka yang orang beriman yang punya penyakit, silahkan saja tanya pada ahlinya. Dan kalau makan, pada dasar makan apa saja boleh, tapi ikuti ukuran rumah tangganya ya. Di mana analisa makanan itu. Misalnya gunting manis boleh nggak? Makan manis boleh saja, pakai, tapi pakai hitungannya. Pakai rumus BNI batasi, nikmati, imbanginya. Ini kata Profesor Askandar ya. Jadi ini. Kemudian bolehkah saya sakit yang parah, sedang parah, pneumonia itu yang sedang akut yang nggak boleh ya. Sudah yang mutadah jangan, sakit jantung yang parah sampai dada fungsional 4 jangan dulu. Ya, dada bagi lansia yang sakitnya parah, yang dimungkinkan tidak akan bisa pulih, cancer misalnya, maka dia boleh tidak puasa, cukup mendapat dispensasi namanya rukhsah, yaitu membayar fidyah senilai makanan yang dimakan sehari-hari buka dan sahur, dan itu diberikan pada orang yang berhak, terutama yang fakir miskin. Nah, dan sekali yang saya amlah ini beberapa tulisan saya mengisi di majalah, ini bisa saya kirim ya. Nah, yang jelas ringkasnya, barang siapa yang melakukan perbuatan baik, sesungguhnya kebaikan akan kembali pada dirinya, dan sebaliknya. Jadi Allah berfirman dalam surat Fussilat yang ke-46, man amila sholihan falinafsihi wa man asaa faliha wa ma rabbuka bidzulamil abidin. Dan karena itu sudah sekalian, malah kita menanam kebajikan, karena siapa nanam akan memanen ya. Sopo nandur bakal ngunduh-ngunduh wing pakatin ing diwi-diwi. Ya itu saja. Nah, jadi bagi yang teman-teman yang punya gangguan atau sahabatnya punya gangguan, memilih makanan yang penting pakai rumus AG ya, aman, gizi, bergizi dan enak ya. Yang penting itu aman itu jangan membuat sakit ya, tidak kotor, tidak cemar, apakah bahan yang pewarna, pengawet atau yang pestisida, dan bergizi tinggi, dan yang penting enak juga dan pas ya, pas kantongnya, pas ukurannya, pas jumlahnya, pas penyakitnya. Dan ini sifatnya pribadi. Maka kalau bisa makan tuh pakai otak, bukan pakai lidah ya.
Mikir dulu ya, mikir dulu. Nah misalnya nih, orang perlu makan 100 gram, 1 on. Ternyata 1 on antara beras giling dengan jagung kan beda kan? Sama-sama 1 onnya atau 1 onnya karena kandungannya beda banget ini. Kalorinya beras giling sampai 360 kalori, kemudian gaplek sampai 323, tapi kalau kentang cuma 83. Tapi kentang ini indeks glikemia lebih tinggi dibanding beras. Menaikkan cepat, tapi beban glikemik pada ukuran yang sama lebih tinggi sih. Kentang pada jumlah yang jumlah beban glikemik namanya ya. Untuk kenyang maksud saya. Sekalian Jumati juga bisa lihat ya. Bisa lihat daftar-daftar seperti ini. Sahabat-sahabat sebaiknya punya daftar seperti ini ya. Oh, sayur tadi berapa kalorinya, mengandung berapa, proteinnya berapa. Maka kalau saya nggak bisa kacang hijau, saya makan, saya bisa ganti dengan kacang tanah, saya makan, atau diganti dengan tahu. Apa 1 potong besar, kira-kira berat tahunya adalah 110 gram. Ini nilainya sama. Ini sangat penting untuk diketahui, apalagi kita masih S2 ya. Itu saja sahabat-sahabat yang saya sayangi. Mungkin nanti ada yang mau bertanya jelas bagi mereka yang tetap ingin produktif dan fit di bulan Ramadan. Sahurlah. Minum yang cukup, makan yang bernilai, nggak bisa makan banyak yang bernilai tinggi ya, gizi atau energinya ya. Dan saat berbuka puasa pakai ilmu ya, jangan menuruti nafsu saja karena bisa jadi dilatasi lambung aput atau polling splenic yang bisa menyebabkan sakit atau bahkan kematian ya. Kemudian obat sesuaikan, yang punya penyakit ya silakan tetap bisa berpuasa, tapi pakai ilmunya nanti tetap bisa obat dimakan karena kita pakai sahur. Suplemen boleh nggak? Boleh saja, terutama vitamin B1 sebagai katalisator metabolisme karbohidrat ya, supaya apa yang dimakan jadi energi. Kemudian istirahat yang cukup terutama siang, kalau pergi ya pakai kalau bisa ya supaya nggak dehidrasi ya, keringatnya banyak keluar. Kemudian olahraga kapan? Boleh nggak? Boleh olahraga. Sahabat-sahabat bisa searching di YouTube saya ya, di YouTube nanti bisa searching olahraga pada bulan Ramadan. Itu yang penting jalan kaki ya atau apapun, tapi setengah jam paling lama 1 jam sebelum buka puasa, sehingga kalau dehidrasi segera dapat diselamatkan karena dekat dengan saat berbuka puasa. Nah, kegiatan yang menabung amal tadi ya, kita cerdas-cerdas dan cepat menabung amal dan persiapkan Lebaran, karena Lebaran nanti kita nggak boleh mudik ya sudah ya, kita siapa aja, termasuk pembantu juga ada yang mudik, ada yang enggak. Kalau enggak mudik ya senang, tapi kalau mudik nah siap-siap olahraga ya, nyuci sendiri semuanya sendiri ya. Sekian dari saya, mari kita gunakan sahabat-sahabat yang saya sayangi, iktanim khamsan qabla khamsin ya, hayatuka qabla mautika. Gunakan 5 sebelum datang 5. Hidupmu selagi hidup sebelum datang kematianmu. Wasihatuka qabla sakomika, mumpung sehat sebelum datang sakitmu. Wa farguka qabla sulika, gunakan mumpung senggang sebelum datang sempit musibutmu. Wasababuka qabla romika, gunakan mumpung muda sebelum datang tuamu. Dan waginaka qabla fakrika, gunakan mumpung kaya sebelum datang miskin. Sekian saja dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Probosceno atas penyampaian materinya. Tadi materi yang sangat menarik ya, bagaimana korelasi ibadah Ramadan dengan kesehatan. Sebelum kita lanjut ke acara kita selanjutnya, yaitu diskusi tanya jawab, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman yang baru saja bergabung, mungkin bisa untuk mengisi link presensi yang sudah dikirim ke ini ya, kolom chat ya. Baik, untuk diskusi tanya jawab, jadi untuk pertanyaan sebelum kajian ini dimulai sudah ada beberapa pertanyaan yang dikirim melalui Google Form yang sudah kami kami kumpulkan juga. Jadi di sini kami ada mengumpulkan 3 pertanyaan, di mana ada 1 pertanyaan yang sudah mencakup seluruh pertanyaan, semua pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sama, jadi kami gabungkan karena memang konteksnya sama begitu dokter. Jadi untuk beberapa pertanyaan ini mungkin langsung saja dok. Untuk pertanyaan yang pertama ini terkait dengan diet. Nah, jadi di sini ada yang bertanya terkait dengan diet, yaitu melakukan diet di saat kita berpuasa dan disertai dengan olahraga apakah boleh, dan selanjutnya menu dan olahraga apa yang tepat untuk diet saat berpuasa. Monggo dokter mungkin bisa dijawab. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus. Ya, diet itu bermacam, diet hanya mengatur makanan ya. Atau dengan bahasa mudah diet itu dihitung sing dimakan ya, dimakan itu dihitung betul ya. Tidak makan asal makan, tapi makan dengan perhitungan. Jadi dengan
ikhtisab ya, dengan perhitungan, dengan ilmu. Tadi saya katakan makan dengan otak bukan dengan lidah saja ya. Dan bolehkah dikombinasi dengan olahraga? Olahraga boleh, olahraga yang dianjurkan tadi apa? Nabi Muhammad mencontohkan berenang, memanah, berkuda. Berenang tidak dianjurkan, berenang pas bulan puasa nanti minum malah batal ya. Berkuda mahal, apalagi sakit nanti kalau jatuh gimana? Memanah butuh biaya mahal dan punya lahan yang luas. Yang paling murah apa? Nabi mencontohkan apa? Jalan cepat. Nabi mencontohkan jalan cepat. Jalan cepat Nabi itu kalau dihitung-hitung sampai sahabat itu ketinggalan yang sampai saking cepatnya Nabi itu. Sehingga kalau saya melihat di dalam dunia kedokteran namanya 6 minute walk test ya. Sahabat cepat bisa tes, bisa pakai Rockport test, bisa pakai Alpha test, tapi ya saya menganjurkan pakai 6 minute walk test ya. Tes yang sangat mudah dengan berjalan 6 menit dapat berapa ratus meter. Nah, yang penting itu jalan cepat sampai kalau bisa 1 menit dapat 100 meter. Kira-kira itu. Kalau 6 menit berarti dapat 600 meter. Kalau usia masih muda di bawah 60 tahun harusnya dapat 700 meter. Nah, 50 ya. Itu yang bagus, tapi kalau yang cukup ya 500. Atau yang dikurang ya di bawah 500 itu jelas kurang ya. Nah, kita bisa tingkatkan puasanya, stamina kita dengan berjalan cepat bertahap. Kalau nggak bisa setengah jam, olahraga yang bagus setengah jam setiap hari ya. Kalau nggak bisa bagi menurut banyak para pakar ya, seperti ini mana ya? Nggak kelihatan ya? Oh ya, di ini ada buku ya, namanya buku exercise medicine ya. Ini ya. Ini buku ini mencantumkan bahwasanya olahraga itu jadi resep ya. Jadi saya mengobati pasien-pasien saya tidak dengan pil saja ya. Biasanya saya pakai, dan saya dulu belajar olahraga tahun 83 sampai selesai itu, dan olahraga itu bisa untuk pengobatan. Di beberapa orang mengalami NP, siatika, kita pakai ilmu sebenarnya ilmu panasan dari silat, taekwondo, kempo, inkai, ya karate juga bisa. Wushu juga bisa dipakai ilmunya ya. Aikido, hapkido, jeet kune do juga bisa dipakai ya. Jadi olahraga ini bisa dipakai untuk pengobatan pada osteoartritis dan sebagainya. Nah, olahraga yang terbaik yang paling aman murah adalah jalan kaki. Ya, 6 minute walk test ya. Ada tabelnya, laki perempuan beda umurnya berapa. Ini di penelitian saya ya. Penelitian saya tentang ini. Jadi artinya meneliti bagaimana supaya orang sehat dengan menaikkan stamina dengan olahraga yang sangat sederhana itu jalan kaki. Ya. Penelitian saya tentang kesehatan haji ya, tapi tidak semua aspek saya teliti, tapi saya melatih mereka supaya mengerjakan karena bonusnya banyak sekali. Dan yang kedua dietnya bagaimana? Diet apa dulu? Ya adik yang bertanya ya. Diet apa? Diet DM. Mau diet DM gampang ya. Pokoknya asupannya energi hitung berat badan berapa. Nanti dari kalori berapa, dari karbohidrat berapa, protein berapa, lemak berapa. Sudah ada hitungannya ya. Intinya adalah energi ini didapat cukup dari 3 komponenti. Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Kalau lemak itu jumlah sedikit tidak cukup karena kandungan kalorinya tinggi kan. 1 gram 9 kalori. Ya, kalau yang karbohidrat kan dapat 4 ya. Protein juga 4, tapi kalau lemak bisa 9 ya. Sehingga lemak itu kalau orang-orang yang nggak bisa makan banyak, ya makan yang terpaksa pakai lemak, misalnya telur ceplok dada itu kan kalau kalorinya itu kan 250 ya. Ini pernah saya berikan tugas pada mahasiswa S2 gizi yang saya bimbing. Nah, ini kalau mahasiswa S2 gizi bisa ajari seperti ini, saya beri tugas seperti ini. Ya, jadi telur dadar itu antara telur bebek dengan telur ayam tuh beda banget ya, sama-sama dadarnya beda banget kandungannya ya. Bisa sampai terpautnya sampai 90 kalori. Jadi 380 kalori kalau telur bebek goreng, banding telur ayam goreng 250 sama 380. Jadi contoh saja. Jadi ini jadi kalau nggak mau makan banyak, ya udah, apalagi nenek-nenek atau kakek, udah giginya ompong, telur ceplok ya. Telur ada telurnya itu kan 75 kalori. Yang telur, tapi kan minyaknya itu yang jadi masalah. Minyaknya itu 1,5 setiap 5 cc kan 50 kalori. Nah, kalau dia sampai dia pakai 1 jam makan banyak itu kalorinya bisa banyak banget itu. SPCO dia jam makan yang jenuh makan hotel itu kan bisa sampai 125 kalori. Sehingga kalau orang tuh makan telur ceplok 1 dadar apalagi dadar ya, itu bisa kalorinya bisa 250. Jadi seperti orang makan nasi lebih ya. Nasi itu kalau perempuan kan 178 kalori kan. Nah, kalau laki-laki 200 kalori ya. Ya, misalnya Mas MC yang Mas Muhammad ini kalau dia Diana mungkin 178 kalori. Kalau
laki-laki ini ya 100 kalori ya. Nah, mie instan itu teman-teman, ya mie instan mie sedap goreng itu 418 kalori ya. Ya, kalau mie gelas itu 120 kalori. Nah, itu bisa diperkaya dan difortifikasi ya dengan high fiber, dengan ditambah dengan buncis, dengan terong, dengan timun, dengan cabai, dan cabai itu cabai mengandung kapsaicin dengan cukup mengandung zat antioksidan tinggi dan menyebabkan euforia. Jadi dia itu kita perkaya ya. Jadi kalau kita bikin makanan itu yang fortifikasi, jumlah sedikit kandungannya tinggi ini. Bagi yang bisa membuat motivatornya bagus supaya bisa BAB-nya lancar. Nah, kalau memang makan tidak bisa ya kita pakai minum. Nah, kita bisa pakai minum apakah gula atau madu. Nah, dihitung aja. Nah, misalnya ini pakai ini ya. Ini kan VCO. Ini dari sahabat saya, sahabat saya dari MIPA ya. Jadi ini bisa pakai ini. Ya, ini namanya misalnya ada rasa cair, Heltico kandungannya minyak kelapa 9 tambah diperkaya vitamin E alami 3000 ppm, diperkaya dengan vitamin A dan sebagainya. Ini kalorinya untuk makan sampai 125 kalori. Jadi kita kalau nggak bisa banyak itu diminum, dan saya kadang minum langsung gitu. Waktu pertama VCO di launching itu di UGM dulu tahun 2002 ya. 2003 ya. 2003 di UGM di Girahasa beberapa mana yang dihasilkan berapa ribu orang tuh. Jadi disediakan di TV sampai 6 kali itu di VRI Jakarta itu. Ya, pembicaranya saya dengan Prof Bambang dan Bu lupa saya. Ya, dari MIPA Kimia UGM. Ini contoh saja. Jadi kalau yang jelas nanti jadi bagi doser bagi ya. Misalnya diabetes itu diabetes hipertensi kan das diet ya. Jadi diet justru makanya penelitian kami mendapatkan tahun 2000 itu orang puasa itu tensinya turun karena asupan natriumnya berkurang. Apa sodium glutamat ataukah sodium atau natrium biasa ya yang ada dalam minyak, dalam garam dapur atau garam yang dalam bumbu penyedap makanan. Demikian jawaban saya. Tidak akan detail karena diet itu diet disease apa. Karena diet pada fatty liver, diet pada gagal ginjal, diet pada PPOK, diet pada GERD, diet pada gangguan dislipidemia khusus ada santelasma itu agak berbeda ya. Dia juga diet untuk kecantikan, diet untuk pelangsingan organ tertentu, kan ada diet masing-masing dan ada program detox ya. Dan detox itu ada diet mayo, diet ikut Okinawa dan sebagainya. Atau diet Mediterranean ya. Demikian Mas, moga-moga Allah bisa jawab. Baik, terima kasih atas penjelasannya Dokter. Saya rasa sudah bisa menjawab ya pertanyaan teman-teman semua. Tadi sempat menyinggung juga terkait dengan olahraga nih Dok. Jadi di sini juga ada beberapa pertanyaan dan banyak pertanyaan dari teman-teman semua terkait dengan waktu. Kapan sih kira-kira olahraga itu bisa kita lakukan saat kita berpuasa yang agar nanti kita tuh tidak merasakan tuh lemas ataupun nanti mengalami dehidrasi. Mungkin seperti itu, Dok. Nah, tadi sudah jawab sebenarnya. Tadi setengah jam, 1 jam sebelum buka puasa itu yang terbaik ya. Tapi seandainya tidak, boleh jalan kaki dibagi boleh. Karena olahraga itu, tapi olahraga jangan lebih dari 2 jam ya. Beberapa riset menyatakan olahraga melampaui 2 jam itu justru menyebabkan gampang kena penyakit infeksi saluran kencing. Ada risetnya itu, ada jurnalnya ya. Demikian, jadi monggo olahraga yang ringan. Waktunya pagi atau sore maksudnya Dok, seperti itu? Jadi pagi hari setengah jam 1 jam sebelum buka puasa ya, sore kan sebelum buka puasa. Tadi saya sudah sampaikan nih sampai 3 kali ngomong. Nah, ya tapi kalau pagi boleh, tapi jangan yang berat sampai dehidrasi keringatnya banyak keluar, karena bisa bulu tangkis pagi hari keringatnya banyak keluar, itu keliang-keliang, terus kemudian aktivitasnya agak loyo, apalagi takutnya apa? Viskositasnya meningkat, kekentalan dan meningkat. Kalau viskositas meningkat apa? Bahayanya apa? Stroke dan jantungnya dan PAD ya. Jadi kalau darah itu koagulasinya meninggi itu bahaya, kental itu bahaya, hiperviskositas bahaya, kan itulah kita nggak boleh sampai darah itu cairan itu terlalu kental ya. Maka kita harus minum itu cukup. KKN cairan darah itu penting banget ya. Harus normal viskositas ya. Dan itu minumnya kira-kira 30 cc kan berat badan masing-masing. Bagian dehidrasi ditambah, misalnya kita di Mina, ya misalnya pilihan saya ya. Di Mina
atau di Arafah wukuf pas suhu 55 derajat, itu minumnya enggak 50 cc, 30, bukan 30 cc per KGBB, tapi 50 cc gitu. Tapi nanti kembali ke daerah Mekah, Madinah atau di daerah Misfalah, di tempat yang bawah dalam hotel ya tidak pakai rumus 50 cc, kembali ke 30 cc. Atau melihat dari warna kencing. Nah, kencingnya gimana? Warnanya seperti bensin atau jernih atau seperti teh, atau teh berarti dehidrasi. Apalagi kencingnya sedikit, apalagi ada kolik. Nah, kencing ada nyeri, awas ini serius, mungkin ada hematuri, mungkin ada disuri yang disebabkan karena ada kristal. Biasanya nggak bisa keluar, menimbulkan itis di dalam, apakah di nefron, apakah di pilum, apakah di ureter atau di uretra atau di vesika urinaria. Demikian. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Selanjutnya nih dok, ada lagi pertanyaan terkait dengan bagaimana sih cara menjaga pola makan pada pasien dengan COVID dan juga memiliki penyakit penyerta seperti asam lambung dan DM. Bagaimana pola makannya, terus bagaimana agar aktivitasnya itu bisa baik saat bekerja sebagai pekerja kantoran, mungkin seperti itu, dok. Mohon penjelasannya. Ya, kalau bekerja tadi saya katakan harus sahur. Dihitung pekerjaannya apa, kan pekerjaan itu ada pekerjaan ringan sedang berat ya. Jadi teman-teman kan bisa baca itu pekerja yang termasuk kategori pekerja ringan sedang berat kan ada misalnya ya. Pekerjaan yang dikatakan berat dan ringan itu tergantung kalau yang dikeluarkan berapa ya. Misalnya pekerjaan guru itu ringan, dosen ringan, kuli berat. Jadi pembantu sedang, tergantung apa dulu. Nah, kalorinya berapa? Nanti bisa dihitung kalorinya berapa ribu kalori. 1.700, 900, atau 2.700. Nah, kemudian dibagi dari mana dia bisa makan. Nah, tergantung keuangan juga, nanti bisa dihitung ya. Hitung, Mas, anggaran Anda berapa? Gitu. Oh, saya Pak atau Pak Bu Ali Gizi, satu pekerjaan banyak tapi uang saya pepet. Oh, boleh. Nah, punya apa? Mie, oh boleh, mie dihitung ya, mie instan misalnya. Enggak apa-apa. Mie instan juga boleh kok. Tapi yang penting difortifikasi dengan sayur supaya efek samping dari mie yang dianggap jelek, beberapa komen jelek dinetralkan dengan anti radikal bebas ada dalam sayur buah gitu. Nah, pakai sawi, pakai buncis, pakai kacang, pakai kedelai, dimasukkan tempe, dipotong-potong tahu, dimasukkan ya. Tempe kan ada estrogen kan, fitoestrogennya. Nah, tahu juga, meskipun tahu dengan tempe bagus tempe ya, tapi tahu kan tasnya lah bakal pidana. Jadi kalau pengen tetap produktif apapun pekerjaannya, asupan kalorinya cukup dan minum yang cukup ya. Kadang-kadang orang sakit bukan karena kurang makan, apalagi dia punya lemak banyak, nggak usah takut. Justru nanti lemaknya akan dibakar. Orang berpuasa sekitar 7 jam, 12 jam akan terjadi namanya otopagi. Memakan tubuhnya sendiri lemaknya akan dibakar, namanya menjadi pembakaran lemak, menjadi asam lemak bebas, fatty acid, dan dia akan diolah jadi benda keton yang bisa diolah jadi energi, termasuk untuk otaknya. Jadi makanya jangan kaget orang-orang puasa tuh pinggangnya ada berkurang, tapi makin pinter biasanya, makin pinter. Kemudian apalagi mau belajar sama-sama belajar, tapi lemak yang terbakar akan kalau makannya nggak banyak ya, itu bisa bakar lemaknya di asam lemak bebas, diolah jadi energi dan benda-benda keton. Jadi ini contoh saja. Jadi ini untuk asupan supaya yang tetap produktif dan fit ya. Tentang bagaimana dietnya, pola diet pada orang yang COVID yang COVID biasa atau long COVID atau COVID yang derajat ringan, sedang, yang berat. Kalau yang berat kan COVID ada 3 ya. Yang ringan seperti orang kita kan OTG ya, OTG atau ringan yang cuma pegel-pegel tok dan hilang seminggu, 2 minggu, 14 hari selesai ya, dianggap sudah sembuh dan tidak perlu pakai cek PCR lagi, PCR nggak usah. Dan dari WHO mengatakan tidak usah karena dicat mesin itu tinggal bangkai-bangkai dari virusnya. Jadi itu di kultur nggak akan tumbuh, tapi itu hanya tinggal di ibaratnya itu rambutan tuh tinggal amplopnya cuil-cuilan, nah itu nggak akan menular lagi. Jadi itu yang ringan ya, yang sedang. Nah sedang makanan tergantung. Sedang tapi dia makannya mau nggak? Kalau dia makannya mau ya seperti orang biasa, tambah aja, tambah proteinnya ya, tambah kalorinya. Ya kalau protein itu penting apa? Sebagai bahan bentuk bagian tubuh yang rusak ya, bagian sel yang rusak kan butuh zat pembangun ya, protein ya, protein mineral air ya. Kemudian
Kalau ternyata dia yang penting ditambah dengan vitamin D3 sebagai imunomodulator ya, yang menaikkan sistem imun kita. Kita bisa mengasup dengan vitamin D yang kayak gini nih ya. Ini. Kemudian juga dari berjemur matahari. Saya menganjurkan ada tesis ya, tesis yang litip tentang berjemur matahari bisa membantu proses kesembuhan ya. Berjemur matahari cukup 5 menit sampai 15 menit untuk daerah Indonesia ya. Untuk Indonesia bukan daerah Taiwan atau Jepang yang kita beda. Kita cukup berjemur 5 menit sampai 15 menit pada jam 7 sampai jam setengah 10 pagi atau jam 3 sampai jam 4 sore ya. Nah ini, kemudian yang berat bagi yang COVID yang berat yang pakai ventilator di ICU ikuti diet dari sana. Kita bukan dietnya, bukan kita yang mengaturnya. Kemudian habiskan menu yang ada. Kemudian bagi yang long COVID, nah long COVID usahakan pakai anti radikal bebas yang banyak. Berarti apa? Sayur buah yang banyak. Kemudian berjemur matahari. Nah, itu yang penting. Vitamin C bagus, vitamin E juga bagus. Tapi yang paling penting adalah vitamin D. Ya, vitamin D itu harus cukup. Ditambahkan vitamin D dan E dan C ya, itu boleh. Vitamin A juga boleh. Tapi yang paling penting adalah vitamin D-nya. Demikian, semoga bisa dipahami. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tidak bisa sampai akhir karena saya tadi mulai jam 3:30, 4:30 sebaiknya bisa berakhir atau lebih sedikit nggak apa-apa karena saya harus visit ke pasien. Pasien saya banyak belum bisa visit hari ini. Terima kasih. Baik dok. Mungkin terakhir mungkin dok ini sesi ini ya Bu dok, penyerahan sertifikat sekalian mungkin. Ya, makasih. Ya. Sesi foto bersama mungkin ya dok ya. Terima kasih. Ya. Nanti dikirimi ya. Siap. Lagi ya dokter. Baik dok. Mungkin langsung bisa. Oke. Siap. Ini bisa di screenshot. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi mungkin 1, 2, 3. Oke. Baik. Saya ucapkan terima kasih. Ini himpas dari FK atau himpas ini, campur semuanya? Campur semuanya, dok, universitas, tingkat universitas. Oh ya, yang mau penelitian tentang geriatri, elderly, nanti bisa minta pembimbing kedua atau ketiganya saya. Nanti bisa kita bantu ya. Saya bisa dari aspek medis, bisa aspek paliatif, bisa aspek haji, ketua haji, dan bisa aspek ekonomi, saya bisa bantu sedikit ya. Insya Allah jadi promotor boleh atau yang author ya. Siap membantu. Baik, dok. Terima kasih banyak. Nanti teman-teman yang ingin untuk menjadikan dokter sebagai pembimbingnya bisa ya menghubungi Dr. Prof. Suseno. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Dr. Prof. Suseno untuk waktu luangnya. Insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua ke depannya. Mudah-mudahan juga sebagai amal jariah ke depan buat dokter. Amin. 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 Insya Allah. Baik, selanjutnya kita lanjut ke acara yang terakhir. Mungkin penutup ya. Saya ingatkan lagi mungkin teman-teman semua ini merupakan kajian part 1 ya. Jadi nanti insya Allah kita akan lanjut di part 2-nya insya Allah pada tanggal 15 pada pukul yang sama. Pada link yang sama juga teman-teman yang sudah join di grup mungkin bisa langsung daftar juga. Langsung saja mungkin itu saja dari saya. Bila ada kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagi yang ingin mendengarkan tentang loneliness, kesepian nanti malam jam 8 sampai jam 9 malam saya dengan tim saya ahli geriatri Yogyakarta mengadakan seminar lewat Zoom. Lewat Dr. Profesional di YouTube ya, Dr. Profesional. Baik, ada info lagi dari dokter, ada ini ya seminar ya terkait dengan loneliness. Ya rutin setiap Ahad juga ada seminar di FKUGM bersertifikat ya tentang loneliness, kemudian ada juga tentang kewirausahaan. Kasih dan merawat orang paliatif, merawat jenazah yang baik infeksius non infeksius. Baik, siap. Terima kasih. Terima kasih infonya dokter. Baik, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman yang tadi belum absen mungkin bisa absen ya. Yang belum sempat untuk absen, absennya sudah kami kirim ke kolom chat. Nanti untuk part 2-nya insya Allah pada tanggal 15 di waktu yang sama. Jangan lupa untuk daftar. Kayak yang belum daftar, jangan lupa untuk daftar lagi. Di link yang sama ya kalau tidak salah.